Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi Pak Imam harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajarannya secara daring atau secara jarak jauh ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih berkaitan dengan akhlak ya, karena pembelajaran akhlak ini ada sikap jujur, kemudian taat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghormati antar sesama ya. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita diperintahkan untuk saling menghormati antar sesama ya. Di dalam langsung saja kita masuk ke materi ya. Di dalam sebuah studi itu ada sebuah teori bahwasanya kebutuhan manusia itu tidak hanya sebatas sandang, pangan dan papan, tidak hanya sebatas makan, pakaian dan juga tempat tinggal. Terlebih dari itu, manusia itu butuh dihargai oleh orang lain, dan itu merupakan kebutuhan pokok. Hal ini tidak lepas karena manusia itu adalah merupakan makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu senantiasa membutuhkan orang lain, baik itu berupa bantuannya ataupun berupa perhatian atau berupa penghargaan, dihargai oleh orang lain. Kalian bisa bayangkan kalau kalian hidup di satu tempat ya, dimana kalian punya pakaian, punya makanan, punya tempat tinggal, tapi tidak ada orang yang menghargai kalian sama sekali. Kalian mau ngomong nggak ada yang memperhatikan, kalian mau apa, itu rasanya tidak akan betah, karena tetap bakal butuh sama orang lain ya. Hal ini juga diperintahkan ya, dijelaskan di dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-Hujurat ayat 13. Kalian bisa lihat di Al-Quran kalian yang ada terjemahannya ya. Kalian bisa baca artinya. Kurang lebih artinya, dan telah kami ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar engkau saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini secara jelas ini Allah menjelaskan ya, bahwasanya Allah itu sengaja menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar manusia itu saling mengenal. Oh, ini orang Afrika, ini orang Eropa, ini orang Arab ya. Bukan saling mengejek. Dan ini sangat disayangkan sekali di negara kita saat ini sedang gencar-gencarnya orang itu menganggap ras ini yang paling baik, ras itu yang paling buruk. Wah, kamu Cina, kamu Arab, kamu orang Jawa, kamu itu sebetulnya dilarang, karena sesungguhnya dijelaskan dalam surat Al-Hujurat, yang lebih baik itu bukan dari sukunya, tetapi dari ketakwaannya. Tidak menjadi jaminan bahwasanya keturunan Arab yang jenggotan gini ya, itu lebih baik daripada kita yang orang Jawa. Tidak ada jaminannya ya. Tidak ada jaminannya. Karena bisa jadi ya, pamannya Rasulullah yang namanya Abu Jahal itu juga orang Arab, dan dia dijanjikan masuk neraka. Maka ras suku itu tidak ada jaminan itu adalah lebih baik, suku ini lebih baik, suku itu lebih baik, tidak ada jaminannya. Yang menentukan baik buruknya adalah yang bertakwa, yaitu atau tingkat ketakwaannya, itu yang menentukan. Nah, terlebih lagi kita hidup di Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa ya, berbeda dengan negara-negara yang lain. Kamu kalau lihat di Eropa itu ada negara Jerman, ada negara apalagi Perancis, Inggris. Itu orang-orangnya mirip-mirip, rambutnya pirang, kulitnya putih. Karena mereka satu suku bangsa, tapi berbeda negara. Kita lihat di Timur Tengah ada Mesir, Arab, Palestina, Yordania dan sebagainya, itu orangnya mirip-mirip tapi beda negara, karena
berbeda suku bangsa, satu suku bangsa, tapi diusung oleh beberapa negara. Tapi ketika di Indonesia ini lihat ada orang Papua sama orang Jawa, dibandingkan aja udah beda banget karena beda suku bangsa. Tapi diusung oleh satu negara. Maka negara Indonesia kita ini kaya, kaya akan budaya dan kaya akan keragaman. Maka dari itu butuh yang namanya rasa saling menghormati antar sesama, ya. Agama ini yang penting juga, selain menghormati antar sesama, kita menghormati antar sesama umat beragama. Bagaimana kalau beda agama? Apakah kita juga harus menghormati orang beda agama? Itu harus, ya, karena di dalam surat Al-Kafirun itu dijelaskan di ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di situ bisa ditafsirkan bahwasanya walaupun kita berbeda agama, itu tidak ada perintah untuk menghina agama lain. Karena bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kamu menjalankan agamamu, jalankan ibadah sesuai dengan agamamu, aku menjalankan ibadah sesuai dengan agamaku. Tidak boleh saling menghina antar sesama umat beragama. Agama kamu jelek, agamaku tidak seperti itu, ya. Justru kalau di dunia ini hanya ada satu agama saja, misalnya cuma ada satu agama saja, Islam saja, nggak ada agama yang lain, di situ tidak ada ujiannya. Justru disebut dunia ini sebagai ujian, makanya dijadikanlah banyak agama. Ya ibarat kata orang mengerjakan soal pilihan ganda, ya. Bayangkan kalau satu soal pilihan gandanya cuman A doang jawabannya, itu kan nggak seru, ya. Nggak ada opsi lain, nggak ada A, B, C, D, cuman A saja jawabannya. Misalnya, apakah agama di dunia ini? Opsi yang pertama A, opsi yang kedua B nya nggak ada. Misalnya A nya Islam, B nya nggak ada lagi, kan nggak seru. Maka dari itu, karena dunia ini sejatinya adalah ujian, maka agamanya itu lebih dari satu. Dan tujuan lebih dari satu agama itu adalah agar manusia itu bisa memilih mana agama yang benar, mana yang agama yang salah. Kalau menurut dia benar, laksanakan. Kalau menurut dia salah, tinggalkan, ya. Maka dan tidak perlu saling mengejek atau saling mengolok-olok antar sesama umat beragama. Dan yang terakhir adalah hargai pendapat orang lain. Ini penting sekali karena negara kita itu terdiri dari berbagai suku, beda orang, beda watak. Kadang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ini tidak benar, ya. Harusnya walaupun kita berbeda agama, beda suku, tetap harus menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda. Kalau salah, menurut kita salah pendapat itu, kita sampaikan, ini salah loh, menurut saya alasannya gini yang benar. Tidak perlu harus pakai kata-kata kasar, kata-kata jelek, ya. Nah, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bisa menambah wawasan kita. Dan sebagai penutup, Pak Imam mengingatkan lagi, jangan keluar rumah dulu, ya. Lebih baik tinggal di rumah saja karena masa pandemi ini masih berlanjut, ya. Supaya cepat selesai itu, ya, kita harus tertib, ya. Jangan keluar rumah kecuali penting. Kalau memang harus penting, harus keluar rumah. Gunakan masker dan jaga jarak, dan juga terapkan protokol kesehatan, ya. Sekian pembelajaran kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.